Apa aja sih tandanya kamu memiliki energi negatif yang sangat banyak? Yang pertama, kamu mudah untuk marah. Jadi orangnya temperamental, gampang tersinggung. Kenapa kok gampang tersinggung? Karena egonya lebih tinggi dari rasa memaklumi. Dan biasanya orang yang mudah marah ini memiliki banyak luka batin yang disembunyikan atau ditutupin. Sehingga ketika ada orang yang menyenggol dia tanpa mungkin orang itu juga tidak tahu, reaksi kamu akhirnya malah marah, jadi jengkel. Bahkan di beberapa kasus ada orang yang sampai kehilangan akal sehatnya dan rasa marah itu menguasai dirinya sendiri. Yang kedua, selalu mengeluh atau merasa tidak senang ketika melihat orang lain senang. Nah, siapa nih yang seperti itu? Ketika kamu mendengar keluhan dari orang lain, apa yang kamu rasakan? Pasti merasa tidak nyaman. Ini orang kerjaannya cuman sambat aja, cuman ngeluh aja. Dia nggak mau berusaha, tidak mau memperbaiki dirinya, menyalahkan sesuatu yang di luar dirinya terus. Nah, itulah ciri ketika seseorang memiliki banyak sekali energi negatif. Dan ditambah ketika ada seseorang yang mencapai sukses atau temannya sudah sukses, dia merasa tersaingi, dia merasa tidak senang temannya sukses. Dia akhirnya membandingkan dirinya dengan orang tersebut. Yang ketiga, selalu merasa cemas dan khawatir. Biasanya ini terjadi di kota-kota besar. Kenapa? Karena di kota-kota besar informasi begitu banyak dan akhirnya masuk ke bawah sadar tanpa kefilter. Rasa cemas dan khawatir ini menandakan kita itu tidak hadir pada saat ini. Dalam arti pikiran kita berada di masa depan dan di masa lalu. Ketika kita bisa menempatkan fokus pikiran kita pada tubuh kita, maka kita tidak lagi cemas dan khawatir. Namun, tidak semudah itu. Ketika masih ada beban emosi di dalam diri kita, maka akan sulit untuk bisa benar-benar hadir pada saat ini. Pikiran seringkali mensabotase diri kita untuk selalu khawatir dan cemas, yang akhirnya justru malah kita kena penyakit MAH. Selanjutnya, selalu merasa kesepian. Mau kamu di tempat ramai ataupun berada di tempat yang sepi, kamu selalu merasa kesepian. Kesenangan yang seseorang kadang dapatkan adalah kesenangan yang berasal dari luar. Kebahagiaan yang ada di dalam dirinya tidak berbunga, tidak muncul. Itulah yang membuat seseorang jadi kesepian. Kenapa kok kesepian? Karena seseorang yang dia lihat di depan cermin selalu diabaikan, selalu diacuhkan, dan selalu ditinggalkan. Itulah dirimu sendiri. Ketika kamu mulai masuk ke dalam dirimu, menyadari yang ada di dalam dirimu, mulai bersahabat, berdamai, dan menjaga hubungan yang baik dengan dirimu sendiri, maka kamu tidak akan pernah lagi kesepian meskipun sendirian. Selanjutnya, merasa kurang terima atau diterima oleh orang lain. Artinya, diri kita masih tinggi secara ego, tidak mau menerima apa yang sudah terjadi. Dan ini biasanya terjadi oleh orang-orang yang masih kuat sekali menggenggam rasa dendam di dalam dirinya, menggenggam luka yang dianggapnya ini ketika dilepasin malah jadi sakit. Ya memang sama seperti kamu luka secara fisik, ketika disembuhkan pasti kan sakit sekali, perih. Sama juga luka secara batin. Ketika kamu sembuhkan, ketika kamu mau memulihkan, pasti rasanya nggak nyaman, nggak enak. Makanya banyak orang yang malah justru tidak menyembuhkan, malah menyembunyikan. Dan membuat egonya dia melindungi dirinya sendiri dengan tidak menerima tentuan yang memang sudah terjadi. Jadi rasa penerimaan akan suatu hal itu sangat sempit sekali. Sehingga kalau kita saja tidak bisa menerima akan suatu hal, bagaimana mungkin kita bisa sabar? Karena kesabaran itu tergantung dari besarnya rasa penerimaan dalam diri kita. Kemudian merasa kurang diterima oleh orang lain. Nah, ini artinya kita butuh penilaian dari orang lain. Butuh penilaian dari orang lain karena diri kita jarang untuk memuji, menghargai, menyayangi diri sendiri. Bahkan kita tidak tahu nilai diri kita itu seberapa. Makanya kita sering meminta penilaian orang lain pada diri kita. Padahal orang tersebut juga sebenarnya butuh penilaian tentang dirinya kepada kita. Selanjutnya, sering merasa tidak nyaman dan grogi di tubuh.
Hal tersebut menandakan karena diri kita kurang percaya diri dan ada emosi di nervous system tubuh kita. Itulah yang membuat kita jadi kurang percaya diri dan akhirnya tidak bisa menjadi diri sendiri karena kita takut akan penilaian orang lain. Ketakutan-ketakutan inilah yang perlu kita lepaskan satu persatu sehingga kita bisa menjadi diri kita sendiri secara original, otentik. Selanjutnya, perasaan depresi dan putus asa. Nah, ketika kamu sudah masuk ke fase depresi, dalam arti mengalami kesedihan yang sangat mendalam, dan fase-fase putus asa, sebaiknya kamu meminta bantuan oleh seorang ahli. Sehingga kamu tidak mengambil keputusan-keputusan yang hanya kamu pikirkan di jangka pendek saja. Ketika kamu memikirkan keputusan atau mengambil keputusan saat itu, biasanya keputusan yang kamu ambil itu jangka pendek. Kenapa? Karena pikiran kamu, akal sehat kamu tidak bisa menalar emosi kamu yang lebih mendominasi, kesedihan kamu, depresi kamu, putus asa kamu. Itu lebih mendominasi dibandingkan dengan kesadaran kamu. Jadi alangkah baiknya kamu meminta bantuan dari orang yang profesional untuk menangani atau membantu kamu melewati fase-fase tersebut. Selanjutnya, kelelahan fisik yang tidak diketahui sebabnya. Misalnya kamu berada di tempat A atau bergaul dengan kelompok A, entah bagaimana ceritanya, begitu kamu selesai dari situ, badan kamu pegel-pegel, kamu jadi capek banget, kayaknya habis lari 10 kilo, karena rasanya sangat melelahkan sekali. Apa yang bikin itu terjadi? Yang bikin itu terjadi adalah tanpa sadar kamu menyerap energi negatif yang ada di situ dan kamu memberikan energi positifmu pada tempat ataupun lingkungan tersebut. Itu yang membuat kamu menjadi kelelahan, mudah lelah, mudah capek secara fisik. Bahkan mungkin kamu jadi tidak nyaman di tubuh atau mungkin sakit kepala. Nah, itu adalah ciri-ciri ketika kamu terlalu banyak energi negatifnya. Baiknya ketika kamu terlalu banyak energi negatifnya, kamu lepaskan, kamu bebaskan diri kamu dari energi tersebut. Sehingga ketika kamu bisa melepaskan, rasanya itu seperti kamu buang air besar, plong, lega, enak banget. Itulah yang terjadi. Jadi tubuh fisik kita itu butuh mengeluarkan kotoran atau sisa-sisa yang kita makan. Tubuh halus atau spiritual kita juga sama. Jadi jangan salah bahwa tubuh spiritual kita itu tidak butuh untuk mengeluarkan kotoran. Dia juga butuh mengeluarkan kotoran. Kotoran dari mana? Kotoran-kotoran yang kita serap dari lingkungan kita. Itulah kenapa ketika kita berada di hutan, di gunung, di laut, atau di tempat-tempat yang masih alami, kita lebih rileks, lebih tenang, tidak ada beban hidup. Kenapa? Karena disitulah energi negatif kita mulai terserap dari lingkungan atau kondisi alam yang ada di situ. Jadi untuk kamu yang ingin lebih mendalami hal ini, kamu bisa mempelajarinya bersama saya di kelas private coaching Hypno Seduction. Di situ saya akan ajarkan dan memberitahu kamu cara-cara yang lebih mudah. Karena kalau ada yang mudah, ngapain yang susah?